ada satu organisasi baru yang dibentuk bukan lewat jalur birokrasi PBB, tapi lewat tangan dingin seorang Donald Trump. Nah, ini namanya BOP atau Board of Peace. Januari 2026 kemarin, Trump itu resmi menandatangani sebuah piagam yang bikin dunia gempar. Di piagam itu jelas tertulis bahwa Trump itu ketua seumur hidup. Nah, ini gila ya sebenarnya. Kenapa ini gila? Karena Dewan ini punya power buat ngawasin rekonstruksi Gaza, ngatur dana bantuan senilai 5 miliar dolar atau setara 84 triliun rupiah, bahkan punya tentara sendiri namanya International Stabilization Force. Dan yang lebih gila lagi, ada aturan, kalau negara mau jadi anggota permanen, itu mereka harus bayar senilai 1 miliar dolar atau setara dengan 17 triliun rupiah. Banyak pengamat bilang kalau ini adalah cara Trump membakar fungsi PBB dan menggantinya dengan model bisnis ala korporat. Tapi di sisi lain, Indonesia, Qatar, Arab Saudi itu ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya, ini adalah solusi perdamaian yang nyata atau ini cuma cara Trump buat nguasain dunia lewat jalur belakang? Kenapa gue bilang ini kayak perusahaan pribadinya Trump? Karena biasanya organisasi internasional kayak PBB misalnya, itu kan kolektif. Artinya keputusan itu diambil secara bareng-bareng. Tapi di BOP ini sistemnya vertikal banget gitu. Trump ketua seumur hidup, kemudian orang-orang dekatnya yang jadi dewan eksekutifnya. Kan gila. Nah, ini yang paling mind blowing. Di dunia diplomasi itu negara itu biasanya kontribusi berdasarkan GDP. Tapi di BOP ini, kalau negara lu mau jadi anggota permanen, itu harus setor senilai 1 miliar dolar atau tadi 17 triliun rupiah. Ini pay to play level dewa. Lu bayar, lu punya suara. Lu nggak bayar ya, lu cuma jadi anggota biasa yang posisinya itu bisa didepak kapan aja. Banyak analis dari The Guardian sampai Atlantic Council bilang, ini bukan diplomasi, tapi ini hostile takeover terhadap tata kelola dunia. Trump secara terang-terangan bilang di Truth Media kalau PBB itu nggak pernah bantu dia. Jadi dia bikin versinya sendiri yang lebih lincah, katanya. Sampai hari ini ada 24 negara yang gabung di organisasi. Ada Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, sampai Indonesia. Tapi di sisi lain raksasa Eropa kayak Prancis, Jerman, Inggris justru jaga jarak. Karena mereka takut bakal jadi alat Trump buat intervensi urusan dalam negeri orang lain lewat jalur perdamaian. Kenapa negara-negara kayak di Timur Tengah itu mau store duit gede ke sini? Dan kenapa Indonesia masuk di dalam lingkaran ini? Padahal di dalamnya ada Israel juga. Lalu pertanyaannya, Board of Peace ini kerjanya apa sih? Ya rekonstruksi Gaza. Tapi versinya Trump, bukan versi bantuan sosial yang kita kenal selama ini. Coba lihat, Trump itu sudah mengumpulkan janji dana awal sebesar 5 miliar dolar. Tapi sistemnya bukan hibah cuma-cuma lewat PBB, jadi dia bikin model kayak public-private partnership. Ini yang bikin dunia gempar, karena rencananya itu akan membangun Gaza kembali. Jadi kayak Singapore of the Middle East gitu. Ada pelabuhan baru, zona ekonomi eksklusif, bahkan hotel-hotel mewah. Trump secara terbuka bilang di wawancara Fox News, kalau Gaza ya punya garis pantai paling indah di dunia untuk properti. Gila kan? Masalah kemanusiaan diselesaikan dengan kacamata real estate developer. Dan sekarang kita bahas yang paling menarik. Kenapa Indonesia ada di sana? Presiden Prabowo hadir di Washington DC buat pertemuan perdana BOP ini. Kenapa kita mau duduk satu meja dengan dewan yang diketuai Trump dan ada pengaruh Israel di belakangnya? Begini, Indonesia itu salah satu penyumbang terbesar buat Palestina. Tapi diplomasi kita sekarang itu udah bergeser ya, lebih pragmatis. Karena dengan masuk BOP, Indonesia punya suara langsung dalam proses distribusi bantuan ke Palestina. Dan ya, emang Prabowo ingin Indonesia itu jadi jembatan antara dunia Islam dan inisiatif baru Amerika ini. Tapi sebenarnya kan ini langkah yang sangat berisiko gitu. Karena secara konstitusi, kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi di organisasi ini, koordinasi dengan keamanan Israel itu syarat mutlak. Jadi apakah ini langkah jenius buat beneran bantu Palestina? Atau kita cuma terjebak dalam skema bisnis besar Trump?
kita masuk ke bagian yang paling ngeri, yaitu International Stabilization Force. Board of Peace ini nggak pakai pasukan perdamaian PBB yang pakai baret biru itu. Trump secara terbuka bilang kalau PBB itu lambat, jadi BOP ini bikin pasukan sendiri. Tapi isinya bukan cuma tentara, melainkan gabungan antara kontraktor militer swasta dan teknologi AI. BOP punya anggaran khusus buat pengadaan drone pengawas yang bakal patroli di zona rekonstruksi. Alasannya ya keamanan total supaya investasi senilai 5 miliar tadi itu nggak hancur karena konflik lagi. Tapi bagi aktivis HAM, ini namanya digital occupation. Segala pergerakan penduduk di Gaza itu bakal di-scan, di-tracking, dan datanya masuk ke server BOP. Kenapa ini relevan? Ingat gak kontroversi Spotify tahun lalu yang investasi di perusahaan drone militer? Nah, di BOP, Trump itu ngajak perusahaan raksasa teknologi buat gabung. Idenya adalah Peace Through Superior Technology. Kalau ada yang mau macam-macam, drone-drone ini sudah tahu duluan sebelum peluru ditembakkan. Ngeri kan? Dan ini yang bikin banyak negara Eropa itu mundur teratur. Mereka nanya, siapa yang pegang kontrol atas data itu? Ya, jawabannya Board of Peace. Artinya Trump itu punya satu akses buat masuk ke data intelijen ke tempat yang paling panas di planet bumi tanpa perlu lapor ke Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB. Nah, pertanyaannya buat kita Indonesia, kalau kita ikut kirim pasukan atau bantuan ke sana, apakah kita bakal jadi bagian dari sistem pengawasan ini? Atau kita cuma jadi alat legitimasi supaya BOP ini nggak kelihatan kayak proyek pribadinya Trump? Sebenarnya masih ada pertanyaan besar. Apakah Board of Peace ini adalah awal dari perdamaian dunia yang baru? Atau justru awal dari kehancuran tatanan internasional yang sudah kita kenal selama 80 tahun terakhir? Karena faktanya kita lagi ngelihat uberisasi atau diplomasi. Trump lagi melakukan apa yang dia lakukan terbaik. Dia itu ngelihat PBB sebagai produk lama yang gagal, yang mahal, yang lambat, dan birokratis. Jadi dia bikin startup bernama BOP ini yang lebih cepat, lebih kaya, tapi sangat tidak transparan. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Buat Indonesia ini adalah perjudian yang besar. Kehadiran kita di Washington DC menunjukkan kalau kita nggak mau ketinggalan kereta. Gaza kalau benar-benar dibangun, ya Indonesia ingin ada di sana. Bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai pemain. Bahkan Indonesia jadi wakil komandan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dengan bergabung ke BOP, kita secara tidak langsung mengakui kepemimpinan personal Trump di atas hukum internasional. Kita bertaruh pada satu orang, bukan pada sistem. Kalau Trump jatuh atau kebijakannya berubah, nasib investasi dan bantuan kita di sana juga bakal terombang-ambing. Kita harus akui ya, sekarang dunia itu lagi berubah. Diplomasi nggak lagi soal pidato di podium, tapi siapa yang bawa cek paling besar dan teknologi paling canggih. Dan Board of Peace itu bukti kalau perdamaian sekarang punya harga langganannya sendiri. Menurut lu gimana? Apakah Indonesia itu tepat untuk bergabung ke lingkaran ini?